Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, berbagai kenikmatan, namun yang namanya nikmat iman tidak semua orang dapatkan. Berbahagia kita pada siang Jumat hari ini kita masih bersama dengan iman kita. Kita langkahkan kaki untuk menuju kewajiban kita menunaikan ibadah Jumat. Semoga iman kita tetap mantap. Terus kita pupuk dan pelihara agar keislaman kita tidak pudar karena situasi dan kondisi yang kadang juga kita mudah terpengaruh. Mari kita jaga iman kita. Dengan iman kita merasa nyaman. Dengan iman masyarakat akan tentram. Dengan iman negara akan aman. Ketika iman yang gak jelas, ya, maka akan tumbuh perilaku yang menyimpang, melanggar aturan, ketidakpastian, menipu orang, membohongi orang, mengerjakan pekerjaan yang munkar, kemaksiatan dikerjakan karena imannya sudah pudar, imannya tidak dijaga. Nah, berbarengan dengan pergantian tahun, kurang lebih 5 hari ke depan kita akan berganti dengan tahun yang baru. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita berganti tahun kita dikasih ujian, peringatan dari Allah akibat daripada ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, yaitu bencana demi bencana, musibah demi musibah. Apakah itu sekedar murni sesuatu yang disebut musibah? Apakah itu yang kemudian kita lihat sebagai azab Allah akibat manusia itu sendiri? Doharul fasada, ya, doharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, jelas nampak kerusakan di bumi ini akibat ulah tangan manusia di darat dan di laut rusak. Nah, oleh karena itu mari kita introspeksi diri. Bisa tidak kita menjaga lingkungan, menjaga bumi ini sesuai dengan pesan Allah kepada Nabi Adam? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku angkat engkau hai Adam, kujadikan khalifah untuk memelihara bumi, bukan merusak bumi, bukan. Luar biasa amanat Allah kepada Nabi Adam. Itu juga ada yang protes malaikat. Ya Allah, manusia itu kan bikin rusak saja di bumi, bahkan saling bunuh-bunuhan, bertumpah darah.
Malaikat sok tahu, tapi Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Engkau enggak tahu, aku lebih tahu, aku yang akan menciptakan manusia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kenyataannya manusia yang baik-baik, ada juga manusia yang rusak. Oke, kita contoh yang paling ringan, jamaah yang dimuliakan Allah. Yang paling gampang, dilarang buang sampah sembarangan, apalagi di kali. Kalinya macet, ketika hujannya gede, banjir. Orang banyak menyalahkan, gara-gara buang sampah sembarangan di kali, seenaknya tuh, lihat kalinya jadi begini dan akhirnya banjir. Terus akhirnya ada peraturan Perda, peraturan daerah, ya, tentang buang sampah sembarangan. Kalau ketahuan, kena denda 5 juta atau kurung penjara 6 bulan atau 3 bulan. Ternyata di Cirebon pernah ada, ya kena denda, akhirnya nggak mau dikurung, ya. Denda paling ringan itu seringan-ringannya 50.000 sampai 5 juta. Nah, persoalannya jemaah yang dimuliakan Allah, ini banjir yang begitu besar, bukan sekedar air tapi lumpur ditambah kayu gelondongan. Siapa nih yang merusak hutan sehingga hutan berantakan akibat hujan besar dan menimbulkan banjir? Siapa? Oke, kalau kita lihat sebuah cerita sedikit, memang di daerah hutan itu ada penduduk di sekitar. Setiap hari kadang dia ngambil kayu buat kayu bakar, ngambil kayu ranting-ranting yang udah kering dan yang jatuh. Tapi suatu saat penduduk juga ingin, ya, menebang kayu di hutan, nebang 1, 2 untuk kepentingan, selesai. Ya. Kalau ketahuan polisi hutan, ditangkap. Anda merusak hutan, ini hutan lindung, ini hutan untuk penghijauan supaya udaranya fresh, oksigen keluar dari dedaunan di hutan. Kalau ketahuan, bisa kena 2 tahun dalam merusak cagar alam yang telah dilindungi oleh negara. Si tukang kayu, penduduk ngambil sepohon 2 pohon, nggak ketahuan. Karena memang butuh, pengen bikin bangku di depan rumahnya buat duduk-duduk midang. Oh, kurang, nebang lagi 1, udah selesai. Ada kenalannya dari luar kota, pengen refreshing di kampung, pengen melihat suasana kampung, apalagi di pinggir hutan. Akhirnya, bagus-bagus di kayu. Bagaimana nanti kalau saya pesenlah berapa gelondong, ya minimal 1 kol lah, 10 gelondong kira-kira, bisa dikirim nggak? Oh, ya bisa. Tanpa ketahuan polisi hutan. Orang yang pesen kayu itu buat apa? Bukan untuk kepentingan di rumah, tapi dia bikin mebeler. Dibikin kayu, duduk, bikin meja dan sebagainya, kemudian dia jual. Begitulah seterusnya, ngambil sedikit demi sedikit tanpa ketahuan karena ngumpet-ngumpet. Nah, berikutnya si tukang mebeler ini kenal sama pengusaha besar. Nggak tanggung-tanggung, oligarki yang punya dana besar. Di mana ini bikinnya bagus kayunya gini-gini? Oh, di sana. Akhirnya oligarki kerjasama dengan si tukang mebeler itu mendatangi penguasa yang bisa minta izin untuk mengambil kayu di hutan. Investasi untuk negeri. Akhirnya pengusaha oligarki mendapatkan izin. Tidak tanggung-tanggung, bukan sekedar izin, tapi dapat dukungan dari beberapa aparatur yang bisa mengamankan jalannya operasi mobil-mobil ngangkut kayu gelondongan supaya tidak dijarah oleh penduduk. Aman, sehingga hasil oligarki itu
dibagi-bagi untuk oknum-oknum aparat, oknum-oknum pejabat dan sebagainya, kecipratan lumayan. Namanya oknum. Nah, akhirnya terus berlangsung beberapa tahun dan terjadilah seperti ini. Kerusakan alam oleh orang-orang yang rakus, tangan-tangan manusia yang membutuhkan sesuatu keuntungan untuk dirinya. Sementara masyarakat lingkungan dampak dari penggundulan hutan jadi akhirnya banjir yang berkepanjangan, yang dahsyat, yang nggak bisa diberesin 2-3 tahun ke depan. Sudah melarat semua penduduk di sekitar situ. Rumah hancur, semua hancur, semua. Kapan mau memperbaiki? Dari mana dananya memperbaiki rumah yang seperti dulu, yang agak mewah, agak bagus, agak menengah? Kecuali rumah orang-orang yang miskin, yang biasa, sederhana, bisa dibangunkan. Tapi kalau orang yang mewah rumahnya, mobilnya 2, motornya 3, hancur semua. Dia dari mana untuk mendapatkan mobil dan membangun rumah itu kembali? Melarat kembali. Nah, jemaah yang dimuliakan dari Allah, yang dimuliakan oleh Allah, itu kenyataan. Pertanyaannya, ketika orang melanggar perda, buang sampah sembarangan di kali, kena. Tapi itu yang merusak hutan begitu parah, sampai sekarang belum ada siapa tersangkanya. Mungkin bareng-bareng berjamaah, bukan sekedar oligarki yang punya perusahaan, tapi orang-orang yang dulu-dulunya juga ikut membantu, mendukung, mengizinkan dan sebagainya, harus terbawa dong, harus bertanggung jawab dong. Kan seperti itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, hujan, kebakaran, kecelakaan dan lain sebagainya, banjir, petir, tanah longsor, gunung berapi, ya, erupsi dan sebagainya, itulah peringatan Allah kepada manusia agar manusia itu taat dan patuh kepada Allah. Alam mengingatkannya, apalagi akibat dirusak oleh manusia-manusia durhaka, sehingga alam berbicara. Maka nanti di rumah dibuka surat Al-A'raf, surat ke-7, ya, ayat 182. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kaddabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang durhaka, pendusta dan lain sebagainya, yang enggak mau taat dan patuh kepada Allah, maka akan aku hancurkan pelan-pelan. Mereka enggak sadar sedang dihancurkan, sedang disiksa pelan-pelan. Apakah berupa ketidaktenangan hidup, kacau balau, gundah gulana, takut sana takut sini, takut kesalahannya ketahuan, atau diberi penyakit, yang penyakit itu sendiri membuat dianya tidak nyaman, ya. Itu peringatan Allah, luar biasa. Ya, pelan-pelan, sadar tidak, mau sadar tidak. Itu baru 1-2 orang pribadi-pribadi. Bagaimana kalau menyeluruh? Para pembesar-pembesar negeri melakukan kedurhakaan. Nah, nanti di rumah buka juga ayatnya, ya. Surat Bani Israel, surat ke-17 ayat 16. Wa idza aradna an nukhlikal qaryata amarnahu mutrafiha fafasaku fiha wa haqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Sebelum aku, kata Allah, hancurkan sebuah negeri, diazab, disiksa, diberi bencana, aku beri peringatan dulu kepada para pembesar-pembesar negeri yang berdaya hidup mewah, orang kaya, oligarki dan sebagainya, pengusaha, plus para aparat-aparat, pejabat-pejabat yang hidup mewah, entah duitnya dari mana. Ya, mereka diberi peringatan sama Allah, hai, sadar, hiduplah benar, laksanakan agama. Mereka fafasaku fiha, fasik, durhaka kepada Allah. Wa haqqa 'alaihal qawlu, hak aku akan kunyatakan bahwa engkau adalah pendurhaka,
maka akan aku hancurkan sehancur-hancurnya. Ya Allah, kasihan Aceh, Medan, Sumatera Barat hancur dulu. Yang di pedalaman, ya Allah kasihan, belum dapat bantuan ada juga karena aksesnya belum bisa ke sana. Mau bantu pakai apa? Luar biasa. Sampai ada yang makan daun-daunan hanya untuk supaya jangan sampai lapar. Jadi para aparatnya harus sadar dan berubah. Rasulullah mengingatkan, ini maaf ya, tajam hadisnya nih. Satu bangsa akan berantakan, hancur dan gak jelas, ya. Kalau para pemimpin